Jakarta itu pada beberapa kantong kita mengistilahkannya cone of subsidence itu jauh lebih parah. Banyak sekali penurunan muka tanah yang sudah terjadi di beberapa kawasan Jakarta. Hanya memang kadangkala ini ya politis nggak. Jadi air laut itu naik, tanahnya turun gitu ya Jakarta, itu bisa dikatakan begitu Prof ya? Oke sih, kalau melihat Profesor ini agak sedikit optimis nih. Tapi kalau saya ngelihat Mbak Yaya lagi ini agak sedikit pesimis Mbak gitu. Kayaknya apa sih Mbak yang paling berat lah jadi aktivis lingkungan itu, kira-kira apa Mbak? Yang kita lawan ini kan satu kalau kita bilang ideologi pembangunan gitu yang sifatnya itu short sighted gitu. Jadi hanya horizonnya tuh pendek gitu. Dia nggak melihat dampak yang lebih jangka panjang. Sini Ahmad Zamroni dalam Easy Life. Malam ini sangat spesial. Kami akan berbincang mengenai lingkungan. Satu sebelah kiri ini adalah profesor. Ini bukan profesor di film Chow Chow, bukan ya. Ini profesor beneran ini. Kebetulan beliau adalah dekan Fakultas Geografi. S1-nya memang di Geografi UGM. Kemudian mengambil master di Belanda. Tidak sampai situ, memang dia sangat antusias sekali dan passionate dengan sekolah ya. Saya juga kadang heran juga. Dia mengambil doktor di Jerman ya. Mbak Yaya ini adalah Direktur Eksekutif Walhi Nasional Mbak ya, yang sudah lama malang melintang di dunia environment lah. Pokoknya dari dulu sampai sekarang, pokoknya lama sekali lah. Kemudian ini Mbak Yaya ada yang luar biasa dari profesor kita ini. Dia bisa dikatakan profesor muda waktu itu ya, termuda lah bisa dikatakan begitu. Usia berapa itu ya Prof? 17 apa ya Prof? Iya, 15 lebih dikit aja. Oke. 36 tahun ya, Prof. Berapa? 37. 37 ya persis ya, maaf oh ya. Jadi dia profesor termuda juga, cukup banggakan buat kita. Jadi kalau kita Mbak Yaya, reuni gitu ya. Yang lain mungkin pada nyumbang ke fakultas, kita nggak perlu nyumbang lagi Mbak Yaya. Kita sudah sumbangkan Profesor Aris ini, jadi itu sudah luar biasa. Hari-hari Mbak Yaya semacam ini Profesor, jadi dipenuhi dengan aksi tentunya, salah satunya karena namanya Walhi. Kalau ngajar namanya dosen Prof. Jadi beliau adalah aktivis, jadi ya aksi gitu kan. Aktivis tanpa aksi, apa artinya gitu kan. Kalau nyanyi Wali Pak. Oh Wali ya kalau nyanyi. Perkembangan semacam apa sih tentang lingkungan ini? Apakah sudah cukup memadai ataupun berkembang pesat sehingga termasuk pendidikannya S2-nya, S3-nya, ahli-ahli lingkungannya? Memang disiplin ilmu yang relatif masih baru ya, mungkin sekitar tahun 70-an, 80-an, terutama merespon setelah munculnya industrialisasi, kemudian ada dampak terhadap lingkungan, kemudian ada kebutuhan orang untuk melakukan studi terkait dengan lingkungan. Sebetulnya ilmu lingkungan ini sangat diverse, sangat banyak sekali. Kan kalau orang bilang saya ahli lingkungan itu juga harus ditanya lingkungan yang mana, karena lingkungannya sangat kompleks. Sehingga kalau ilmu lingkungan biasanya orang melihat unsur ABC, abiotik, biotik, dan culture. Saya kira kita masih butuh banyak ya. Kebutuhan expert lingkungan itu saya pikir akan terus dibutuhkan dan kita masih perlu memproduksi yang banyak. Jadi kalau dikatakan secara gerakan para aktivis itu maju gitulah ya. Tapi cuman tantangan yang dihadapi semakin kompleks begitu Mbak ya. Semakin kompleks ya. Daripada kompleks dulu ya. Ya betul. Cukup parah ya krisis ekologis gitu. Kerusakan lingkungan yang kita alami saat ini. Jadi memang kita ke depan ini harus berubah gitu, bukan normal baru, tapi norma baru yang harus kita perbaiki ya, mulai dari cara kita melindungi lingkungan, memulihkan kerusakan dan lain-lain. Nggak bisa lagi bisnis as usual gitu. Oke. Udah ditimpa pandemi, ditimpa banjir lagi gitu kan. Jadi ini kayak krisis kita berlapis-lapis gitu. Sudah jatuh tertimpa tangga ini ya Mbak ya. Iya. Memang nyata ya climate change itu Profesor. Iya. Ini jangan-jangan cuma ini
Takutnya kan cuman permainan para aktivis ini kan, wah climate change gitu kan. Ini saya konfirmasi ke pas dari yang ahli. Dari hidrometeorologis disaster itu mengokupai lebih dari 90% kejadian bencana di Indonesia. Dan parahnya lagi kejadian itu diperparah dengan anthropogenic factor. Diperingatkan bahwa ke depan ini kita akan banyak mengalami pandemi yang akibat dari penyakit zoonosis ini ya. Desa itu sekarang sudah terendam permanen dan masyarakatnya sudah pindah semua karena kenaikan muka air laut. Saya pengen tahu lebih detail, maksudnya untuk membuka mata saya, itu separah apa sih lingkungan ini, kerusakannya itu saat ini. Tapi masih kuat kan Mbak? Masih lah ya. Jangan capek dulu Mbak, nanti kita dengan siapa lagi ya kan menggantungkan nasib ini ya kan. Kita sangat berharap sebenarnya juga dari kalangan akademisi nih ya, seperti Profesor Aris ini kalau bisa diproduksi sebanyak mungkin Prof. Gitu. Profesor ada kalimat terakhir, jangan kalimat terakhir, ngeri banget kalau jangan kalimat terakhir. Jangan. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini sebenarnya ada pertanyaan banyak tapi saya kira kurang bijak ini menyita waktu Mbak Yaya juga Profesor. Atau para ilmuwan di bidang lingkungan mempunyai tanggung jawab yang besar. Tidak saja dia di Menara Gading untuk menghasilkan riset yang memenuhi kepuasan dirinya sendiri akan keinginan tahunan dia, tetapi juga terkait dengan bagaimana menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Ketemunya permasalahan di masyarakat itu sebetulnya tidak bisa dilakukan sendiri oleh para ilmuwan, tapi butuh seperti Mbak Yaya ini yang banyak, karena beliaulah yang sebetulnya di lapangan lebih banyak bergerak, yang kemudian kita perlu mensupport dengan melakukan riset yang relevan untuk diimplementasikan oleh unit-unit seperti Mbak Yaya ini menurut saya. Kebakaran hutan di banyak tempat, polusi udara semakin tinggi, emisi gas buangan industri, limbah pabrik yang dibuang sembarangan, perubahan cuaca yang drastis, dan pemanasan global terjadi. Masa depan kami sudah diambang kehancuran. Mulailah dari sekarang. Mulailah dari sekarang. Pilihan ada di tanganmu sendiri.